nama lengkap saya Maria Hilaria Iyu dengan NIM 4312239. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk membuat tugas mengamati beberapa jenis media monitoring serta membuat contoh media monitoring sendiri. Oke teman-teman, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat media monitoring. Yang pertama, harus memiliki tujuan pembentukan media monitoring. Dan yang kedua, media yang dimonitoring. Dan yang ketiga, hal yang dimonitoring. Dan yang keempat, bentuk media monitoring, social listening tool. Dan yang kelima, hal lain yang harus diperhatikan, misalnya sumber daya finansial, sumber daya manusia. Oke teman-teman, dari hal-hal yang sudah disampaikan dalam pembuatan media monitoring, di sini saya dapat membuat contoh media monitoring dengan judul perusahaan kosmetik di Indonesia. Oke teman-teman, dari judul di atas tentang perusahaan kosmetik di Indonesia, di sini yang pertama kita membahas tentang tujuan media monitoring. Nah, dari perusahaan kosmetik di Indonesia ini memiliki tujuan media monitoring. Yang pertama itu monitor reputasi perusahaan dan merek di media termasuk pemberitaan negatif. Dan yang kedua itu memastikan kebijakan yang bijak dalam menanggapi berbagai pemberitaan. Dan yang ketiga menjaga kredibilitas merek, mengamati respon pasar. Dan yang keempat, mengawasi respon terhadap pelanggan untuk mencegah kekecewaan. Oke teman-teman, yang kedua di sini media yang digunakan dalam media monitoring. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu media sosial, yaitu TikTok. Nah, TikTok adalah platform media sosial berbasis video yang sangat populer di kalangan generasi muda. Dalam konteks perusahaan kosmetik, TikTok dapat digunakan untuk mengunggah konten video kreatif seperti tutorial makeup, ulasan produk, dan tantangan berbasis kecantikan. Nah, di sini hal yang ketiga itu di mana hal yang dimonitoring. Di sini saya mengambil hal yang dimonitoring itu berdasarkan keywords. Nah, keywords yang dimonitoring dapat mencakup nama merek, nama produk, nama CEO atau tokoh penting perusahaan. Nah, istilah terkait industri kosmetik dan kata kunci yang berlaku dengan isu-isu tertentu yang relevan dengan perusahaan. Hal yang keempat yaitu bentuk media monitoring. Nah, dari bentuk media monitoring di sini saya mengambil penggunaan social listening tools. Nah, di mana penggunaan social listening tools ini dibagi atas 3, yaitu clipping, tracking, dan media content analysis. Nah, yang pertama di sini tentang clipping. Nah, clipping di sini melibatkan pemantauan berita dan artikel yang mencakup kata kunci yang ditentukan untuk menemukan liputan media terkait perusahaan. Dan yang kedua itu tracking. Nah, tracking di sini dia melacak dan menganalisis jumlah dan jenis interaksi, misalnya like, komentar, retweet, dan yang diterima oleh konten perusahaan di media sosial. Dan yang keempat itu media content analysis. Nah, media content analysis ini melibatkan analisis mendalam terhadap konten yang ditemukan, termasuk evaluasi sentimen, topik utama, dan tren yang muncul. Nah, dan hal yang terakhir dalam media monitoring yaitu sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Nah, dari perusahaan kosmetik di Indonesia ini, sumber daya keuangan yang pertama itu menetapkan anggaran untuk perangkat lunak dan alat media monitoring seperti biaya pelatihan dan pembangunan untuk tim yang mengelolanya. Dan yang kedua itu sumber daya manusia. Di sini sumber daya manusia membutuhkan tim yang terlatih dalam analisis media dan interpretasi data serta kemampuan merespon dengan cepat terhadap isu-isu yang muncul. Nah, teman-teman, dengan pendekatan ini, perusahaan kosmetik dapat mempertahankan reputasi yang baik
merespon dengan cepat terhadap berbagai pemberitaan dan respon pasar, serta menjaga hubungan yang positif dengan pelanggan mereka. Oke teman-teman, sekian video penjelasan singkat dari saya mengenai media monitoring. Sekian dan terima kasih. Dadah!